Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rindin Diani. Di sini saya akan membahas materi yang keenam mengenai Internet Gateway. So, kita masuk ke materi pertama, pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 PC klien, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke Internet ISP. Goals-nya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking, tools, maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Lalu kita masuk ke tahapan konfigurasi Internet Gateway. Di sini ada konfigurasi WAN, konfigurasi LAN, dan konfigurasi NAT. Kita masuk ke konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Langkah pertama dalam menghubungkan Internet Gateway ke penyedia layanan Internet ISP. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam konfigurasi WAN. Di sini ada DHCP client, pengertiannya jika ISP Anda menyediakan DHCP server, router akan berfungsi sebagai DHCP client yang secara otomatis mendapatkan pengaturan jaringan dari ISP. Prosesnya, router mengirimkan permintaan DHCP ke ISP, dan ISP memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS. IP address dari ISP jika menggunakan DHCP alamat IP akan diberikan secara otomatis jika menggunakan static IP. Anda harus memasukkan alamat IP yang diberikan oleh ISP secara manual. Gateway, pengertian alamat IP dari router ISP yang digunakan untuk mengirimkan data ke internet. Pengaturan, jika menggunakan DHCP, gateway biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat gateway yang diberikan oleh ISP. DNS atau Domain Name System, pengertiannya server DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Pengaturannya, jika menggunakan DHCP, DNS biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat DNS yang diberikan oleh ISP atau menggunakan DNS publik, misalnya Google DNS 8.8.8 dan .8. Lalu ke manual. Pengaturannya manual jika ISP tidak menyediakan DHCP. Anda harus mengkonfigurasi semua pengaturan IP address, gateway, DNS secara manual. So, kita masuk ke konfigurasi LAN atau Local Area Network. Konfigurasi LAN adalah langkah untuk mengatur jaringan lokal yang terhubung ke Internet Gateway. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam konfigurasi LAN. Yang pertama ada konfigurasi IP address. Pengertiannya, alamat IP yang digunakan untuk perangkat di jaringan lokal, PC, router, dan lain-lain. Pengaturannya, tentukan alamat IP untuk router, misalnya 192.168.1.1 dan subnet mask. Biasanya 255.255.255.0. Konfigurasi DHCP server. Pengertiannya, DHCP server pada router memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat di jaringan lokal. Pengaturannya, aktifkan DHCP server di router, tentukan rentang alamat IP yang akan diberikan kepada klien, misalkan 192.168.1.100 sehingga 192.168.1.200. Konfigurasi waktu sewa last time untuk alamat IP yang diberikan.
Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi NAT atau Network Address Translation. NAT memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam konfigurasi NAT. Di sini ada chain. Chain adalah urutan aturan yang digunakan untuk memproses paket data. Dalam konteks NAT, biasanya menggunakan chain post routing untuk mengubah alamat IP sumber paket yang keluar dari jaringan lokal. Lalu ada out interface. Out interface adalah antarmuka jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket keluar dari router ke internet. Pengaturannya tentukan antarmuka yang terhubung ke ISP. Misalnya WAN. Lalu di sini ada action. Action adalah tindakan yang diambil pada paket yang sesuai dengan aturan NAT. Pengaturannya itu ada masquerade, mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP publik router. Ini digunakan untuk koneksi dinamis SNAT atau Source NAT. Mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP tertentu yang ditentukan. Masuk ke materi NAT tricks. NAT hanya untuk user tertentu. Yang pertama ada higher pin NAT. Memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk mengakses layanan yang sama di jaringan lokal menggunakan alamat IP publik. Pengaturannya buat aturan NAT yang mengakses dari alamat IP lokal ke alamat IP lokal melalui alamat publik. Ini berguna untuk aplikasi seperti server web atau game yang diakses oleh pengguna jaringan yang sama. Yang kedua ada single IP NAT, menggunakan satu alamat publis yang untuk beberapa pengguna atau perangkat pada jaringan lokal. Pengaturannya konfigurasi SNAT untuk mengubah alamat sumber paket menjadi satu alamat publik. Ini mengurangi penggunaan alamat IP publik dan efisien untuk jaringan kecil. Mengarahkan lalu lintas dari alamat IP publik dan port tertentu ke alamat IP lokal dan port yang sesuai. Pengaturannya, buat aturan NAT dengan chain.NAT untuk mengarahkan paket yang masuk ke alamat IP lokal. Berguna untuk aplikasi seperti server FTP, web, atau game yang memerlukan akses dari luar jaringan. Lalu yang keempat ada NAT berdasarkan user. Mengatur NAT untuk pengguna tertentu berdasarkan alamat IP atau MAC address. Pengaturannya buat aturan NAT yang spesifik untuk alamat IP atau MAC address pengguna yang ingin diatur. Ini memungkinkan kontrol lebih besar atas akses dan penggunaan bandwidth untuk penggunaan tertentu. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.